I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfira, NIM saya 2117021, bahas tentang pembelajaran terpandu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lebih detail lagi, itu model pembelajaran fragmented dan juga connecting. Sebelum itu, aku akan memberitahu dulu, pembelajaran terpandu ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja menggantikan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antara mata pelajaran. Dengan adanya pemanduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpandu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep dalam intra mata pelajaran maupun antara pelajaran. Artian model fragment. Apa sih model fragment? Yaitu model pembelajaran fragment ini adalah model pembelajaran yang memecahkan materi pembelajaran menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau fragment yang diajarkan secara terpisah dalam waktu yang berbeda. Setiap fragment memfokuskan pada suatu konsep atau topik tertentu dan siswa akan mempelajari setiap fragment sebelumnya melanjutkan ke fragment berikutnya. Terus ada karakteristik model fragment. Jadi karakteristiknya ini adalah setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah, terus adanya keterpanduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan juga logis. Ketiga, ada materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isinya. Dan langkah-langkah model fragment itu membedakan kurikulum, menentukan subjek atau mata pelajaran. Ketiga, membuat daftar topik yang akan diajarkan. Keempat, membuat skala prioritas. Kelima, ada mendiskusikan dengan sejawat mengenai ketepatan penyusunan topik. Nah, ada juga kelebihan dari fragment model. Yang pertama itu adalah menjaga kemurnian bidang ilmu yang akan diajarkan sehingga tidak tercampur dengan bidang yang lain. Yang kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan atau topik yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga ini, siswa dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam dan siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kelebihan itu pasti juga ada kekurangannya, teman-teman. Jadi kekurangan fragment model ini adalah yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran atau lebih yang berbeda. Tiga, tipe ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep keterampilan dan juga sikap antara bidang studi yang dipelajari siswa. Terus empat, tidak efisien waktu karena mata pelajaran ini diajarkan secara terpisah, jadi terpenggal-penggal. Fragment penjelasan sekitar segitu saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian connected model. Apa sih connected model? Ada yang tahu gak connected model itu apa? Oke, aku kasih tau ya. Model pembelajaran terpandu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Itu pengertian dari connected model. Nah, connected model ini mempunyai kelebihan, yaitu satu, dengan mengkaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran. Dua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus hingga terjadi internalisasi. Tiga, mengkaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki dan secara berangsur-angsur dan memudahkan suatu pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. 4. Dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komparatif dari beberapa aspek tertentu. Mereka pelajari secara lebih dan mendalam. Kan sejumlah sasaran di dalam satu bidang
memungkinkan peserta didik ini untuk mengaktualisasikan kembali mengasalisasi gagasan secara bertahap. Nah, balik lagi, setelah ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Ini beberapa kekurangan connecting model. 1. Tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Terus sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus pada merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antara bidang studi. 2. Memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. Maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan nih. Terus ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran. Keempat, ini ada guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pembelajaran tetap terfokus pada merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Terakhir, itu ada usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran. Ini dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran yang lain. Langkah-langkah model connecting ini ada 1. Tahap perencanaan. 2. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. 3. Tahap pelaksanaan. 4. Ada evaluasi. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.